tahu berapa lama. Kalau ternyata suami milik nyataannya bagaimana, jadi kita eksplor, tapi tetap harus menjaga mimik muka, karena sebenarnya wajah kita itu juga wajah yang arti kata bisa terapeutik, bisa anti terapeutik. Kalau tadi terlalu lebay, terus kemudian terlalu intens, klien merasa kayak spot itu kayak disorot, akhirnya dia menarik diri. Jadi kalau kita itu dalam psikologi apa ya, orang bilang, bu kenapa tuh psikolog kok bisa membongkar semua rahasia sampai terdalam-dalamnya gitu toh, yang bahkan dia nggak sadar. Jadi kan manusia itu semacam kayak apa ya, kalau ada suatu masalah itu dia masuk ke cangkang masalahnya. Nah kita ini mau narik nih keluar kejujurannya satu persatu. Tapi kalau kita sudah bersyarat, ya kan, istilahnya kita juga sudah apa ya, ya intinya ya kamu di hadapan saya, tatapan mata saya dan ngeliat dari atas ke bawah, wah ini perempuan nakal nih gitu misalnya gitu, wah ini bapak-bapaknya bandel nih kayak gitu, sudah wassalam, hilang, nggak akan datang lagi kita. Tapi kalau kita penerimaan tanpa syarat, yuk mbak kesini gimana, mau curhat apa dan lain-lain, oke. Saya pernah terima curhat, dia istri kedua statusnya, ya kan, simpanan yang ingin menjadi istri pertama, luar biasa ya. Jadi konsultasi psikolog adalah, mbak gimana caranya aku bisa jadi istri pertama dan suamiku sekarang menceraikan istri yang lama. Gitu. Ya, jadi luar biasa cantiknya kan, wah udah saya ibaratnya udah tarik nafas gitu, kadang-kadang pengen bikin emosi, ya aku perempuan, kamu ngomong kayak gitu, pengen tak pites juga. ya ini kayak gak tahu malu atau dan lain-lainnya, tapi oke. Nah saya balikan, kenapa Anda ingin seperti itu, apa yang terjadi? Barulah cerita dan lain-lain kita luruskan pelan-pelan. Nanti saya akan cerita tentang gimana sih kalau kita itu punya nilai-nilai yang bertentangan dengan moral. Dan saya nggak bisa mbak ini terima dia minta poligami. Saya kalau perempuan dapat curhatan dari bapak-bapak pengen poligami, saya sebagai perempuan sakit hati. Nah bagaimana itu tidak mempengaruhi proses konseling dan kita bisa bersikap netral. Kata kunci bicara bersama dan hubungan yang membantu, tapi bukan tadi menyelesaikan masalah tanpa masalah, arti kata pegadaian atau kita menjadi pusat yang oh biar saya bantu, itu tidak. Hubungan yang membantu adalah nanti kita belajar bagaimana proses komunikasi kita itu bisa membantu klien secara mandiri. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menaruh beban membantu itu, saya akan membantu dia sampai dia berhasil, sampai baik-baik saja. Saya yakin 1-2 klien Bapak stres, ya kan? Nanti saya prediksi 6 bulan atau 1 tahun rumah tangga Bapak malah bermasalah atau rumah tangga itu bermasalah. Kami di psikolog itu pas awal itu benar-benar tahu kapan batas bahwa ini kayaknya kita harus stop untuk melakukan konsultasi. Karena apa? Kalau kita sudah terlalu masuk ke dalam masalah, nanti akhirnya kira-kira gimana? Katut ini. Hah? Katut arus. Katut arus. Pulang kerja, ya kan? Istri nggak kenapa-kenapa kena marah, ya kan? Emosinya jadi apa? Istilahnya campur aduk. Sekarang saya tanya, kalau para bapak-bapak nih, melihat perempuan menangis, tega nggak kira-kira? Abangnya pengen ngelos-ngelos jadi. Atau melihat film sedih, ikut sedih nggak ini buat ibu-ibu? Atau kita semua deh ngelihat kecelakaan atau apa kan, ya Allah gitu kan, miris gitu toh. Nah, emosi itu bisa menular. Jadi proses nanti hubungan yang ini saya membantu dalam konseling ini, hati-hati, emosi negatif dari klien ini bisa menular ke Bapak Ibu. Tapi jangan habis ini, oh berarti aku besok gak jadi penyuluh agama wae, jangan ya. Artian kata berarti kita harus punya benteng. Itu. Kenapa sampai ada peraturan psikolog tidak boleh menikahi klien sendiri? Ya, tidak boleh. Jadi kalau misalnya dapat klien cowok, terus kita wah kelihatannya kok agak jatuh hati, itu tidak boleh menikah, harus putus hubungan dulu. Psikolog dan klien 2 tahun, nanti bertemu lagi. Nah kira-kira bagaimana boleh lanjut? Kita dianggap melanggar etika. Mengapa? Karena hubungannya nggak sehat.
kebanyakan ya ini calon-calon dia misalnya penyuluh agama yang cowok-cowok, nanti yang menerima bapak-bapak ini yang menerima yang perempuan-perempuan, waduh iba ya hawannya pengen ngelus-ngelus gitu kan. Mas cucu, waduh, wah ini potensial ya ini, potensi ibu baru bagi anak-anak baru. Nah ini kira-kira gitu kan. Mana istri pertama juga nggak masalah nih. Ayo guys, toh tidak lanjuti toh. Nah itu, oh, ya, itu kan. Jadi benar-benar harus kita tahu batasan dan profesional gitu. Jadi saya bilang empati sampai simpati kita harus di mana ya Mbak gitu. Simpati itu lebih identik dengan rasa kasihan. Empati mampu menempatkan diri di posisi orang lain tersebut. Secara pikiran saja, perasaan jangan. Kalau begitu perasaan saya yakin hampir 80% nanti penyuluh agama pasti akan jatuh cinta pada kliennya. Nah, rondo. dan ini saya pernah dapat pengalaman ketika saya praktek di puskesmas, ya kan yang curhat adalah seorang polisi itu sampai ngejar. Saya takut sendiri karena ini kok tiap hari konsultasi karena sudah terjadi transfer emosi klien terhadap terapis. Nah biasanya terapis harus sudah menghentikan itu. Gitu. Jadi tidak boleh melanjutkan ketika misalnya bapak ibu, misalnya ibu nih ya mendapatkan isyarat dari yang bapak-bapak wah kayaknya kalau istrinya, kalau saya dapat istri seperti ibu kayaknya seneng ya, wah kayaknya damai, pasti sejahtera. Itu kira-kira isyarat atau enggak? Catut ya. Catut ya. Catut ya isyarat. Nah itu berarti kita kira-kira sebagai penyuluh tampung. Pak Ari loh. Waduh, bahaya. Waduh, bahaya Mbak Fitri ini nanti sakti ya. Tampung usulan kita ya. kesepakatan penyuluh agama hanya sejenis saja gitu ya. Laki-laki menerima laki-laki, perempuan menerima perempuan. Bahaya. Nah itu kita harus hentikan. Begitu bapak-bapak misalnya perempuan itu yang istilahnya Pak saya pengen nangis gitu, hawanya mungkin pengen pinjemin bambu ya, terus pengen pupu gitu, cup gitu kan. Nah itu tahan ya kan. Tahan Pak Eri tahan. Wah tapi kayak artis ya Mbak, ya Allah mesake lemah indah kayak gini kok ya. Eman banget disakitin eman-eman gitu toh. Nah itu tetap harus istilahnya kalau memang tidak tahan ya gak apa-apa diakui Pak. Bu, ini saya nanti selanjutnya kita misalnya rujuk kepada yang lebih senior atau rekan sejawat yang lainnya atau kepada ibu-ibu boleh. Apalagi kalau ada isyarat yang nggak mau, saya maunya sama Bapak Heri gitu kan. Pokoknya sama ketemu Bapak Heri nggak tenang hati saya gitu loh. Itu berarti kira-kira harus dikat atau dilanjutkan? Dikat. Jadi apa semangat dari suara perempuan? Lanjutkan untuk dirujuk ya Pak. Nah, no. Yo next. Itu. Nanti resiko tanggung penumpang itu Pak. Jadinya akhirnya jadi drama rumah tangga, jadi drama kolosal itu. Nah, tujuan konseling itu banyak hal. Ada yang klien itu ingin mencari pemecahan masalahnya, ingin menerima diri apa adanya atau menerima permasalahan yang ada itu ya sudah saya jalani, karena tidak semua masalah itu bisa dipecahkan saat itu juga. Misalnya masalah contoh suami saya semenjak stroke itu suka marah-marah, pribadinya berubah sama sekali dan lain-lain. Saya kok sebagai istri nggak tahan ya dikata-katain dan lain-lainnya. Lah dulu bagaimana Bu? Enggak seperti itu, tapi semenjak stroke. Nah kita harus tahu apa mungkin ada suatu istilahnya di sini cognitive impairment, jadi ada kerusakan kognitif sehingga itu berpengaruh pada kepribadiannya. Nah apakah bisa diselesaikan? Tentu saja tidak. Apakah harus ganti suami dengan baru? Tentu saja tidak. Tapi bagaimana kita membantu ibu ini untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru? Oh Bu, kan tidak selalu seperti itu, ada masa-masanya. Coba kita lihat Bu, seperti itu. Nah, ini adalah tugas penyuluh agama. Ingat lagi ya, bukan menjadi provokator atau kompor gitu tadi. Kemudian konseling itu banyak hal, ada konseling keluarga dan perkawinan dalam konteks ya. Keluarga itu juga mungkin masalah tentang cara mendidik anak, kemudian individu, kelompok, pendidikan, karir, dan anak remaja. Next, kita lihat. Nah tadi saya bilang konseling sebagai proses. Jadi kalau bapak ibu sudah menargetkan sekali konseling gitu kan, pokoknya 3 jam langsung selesai kayak bengkel. Kira-kira seperti itu atau tidak?
tidak membutuhkan proses berkali-kali. Tapi ya tadi, berhubung cantik atau cakep, wah saya bisa 7 kali ya, agak lama. Nah, kalau bisa jangan lama-lama Bapak. Yang sehat itu 45 menit, 60 menit. Jadi untuk kesehatan jiwa Bapak Ibu sendiri. Udah garuk-garuk. Ya. Dan saya bertemu di sini kayaknya harus 2 jam ya Pak Fitri, saya harus keluar dari ruangan ini, nanti saya nggak sehat juga. Nah, itu kan. Nah, kena virus. Jadi kembali lagi, untuk sehatnya itu 45 sampai 60 menit. Kalau misalnya sampai wah, Mbak saya ketemu jam 8 sampai jam 11. Itu kira-kira nanti kita lelah emosi enggak? Lelah emosi, kemudian stres. Nah, bahayanya adalah tahu Bapak Ibu tanpa sadar depresi sendiri. Dan ini kejadian. Kebanyakan orang-orang yang berprofesi sebagai pelayanan di bidang publik gitu ya, pelayanan di bidang masyarakat, salah satu resiko kesehatan jiwanya yang agak parah itu adalah depresi. Ini nggak kelihatan di dalam, tetapi efeknya kelihatan. Tiba-tiba relasi nanti dalam rumah tangga yang biasanya baik-baik saja kok tidak baik-baik. Anak yang biasanya nggak rewel, tahu-tahu jadi rewel. Misalnya kalau seorang ibu-ibu ini calon nyulah agama megang bayi, kok bayiku kayaknya rewel banget. Karena tadi saya bilang itu menular emosi negatif. Sehingga Bapak Ibu pastikan 1 jam saja itu sudah maksimal. Dan saya habis ini mau buka penyuluh konsultasi perkawinan dan keluarga. Sehari saya mau ya kayak dokter biar bisa ini berbayar sampai 20 klien. Kira-kira keok enggak? Hah? Keok enggak kira-kira? Keok. Nah, jadi kita lihat batasannya cukup 1 atau misalnya 2, terus kemudian kita lihat oh kita ternyata kuat sampai 3 atau 4, 5 orang boleh. Jadi kembali lagi pada kekuatan psikologis masing-masing. Konseling sebagai hubungan yang spesifik antara konselor dengan klien. Boleh nggak saya melakukan dengan Mas siapa? Fatur. Mas Fatur. Boleh nggak saya melakukan konseling di sini dengan Mas Fatur? Kira-kira? Dengan disaksikan bapak-bapak dan ibu. Jangan. Tidak. Ya. Karena apa kira-kira? Private ya, privasi. Tapi boleh nggak saya ajak Mas Fatur nanti nggak apa-apa deh kita mojok di sana untuk bicara berdua lebih private. Boleh nggak? Boleh. Oh, mencelakakan saya gitu berarti. Boleh. Terus saja kita harus lihat prinsip etika. Jadi kembali lagi karena lawan jenis. Bahkan psikolog itu dalam menyentuh perempuan itu juga harus meminta izin walaupun saya perempuan. Gitu. Misalnya seorang apa? Mbak siapa? Mbak Endah menangis-nangis. Mungkin istilah oh Endah, sorry Mbak Endah. Dia menangis-nangis, ada hasrat nih ya sebagai seorang perempuan ingin meluk kan, pengen apa ya cup gitu tadi ya. Tapi kembali lagi sentuhan itu aja pun kita harus meminta izin. Nah, apalagi kalau bapak-bapak lebih baik jangan. Karena apa? Jaga jarak. Nanti dikiranya penyuluh cakul. Karena kembali lagi relasi yang terbentuk antara klien dengan konselor atau terapis ataupun misalnya dengan penyuluh itu kan relasi yang sedang tidak stabil ya, sedang yang satu emosinya. Kemudian kalau Anda hadir di situ sebenarnya niatnya baik, tetapi itu nanti bisa disalah tangkap. Itu bahaya dan bisa menimbulkan ketergantungan dari yang klien wanita itu. Wah, berasa saya dapat sandaran di hidup, sandaran hati. Itu yang berbahaya. Karena kembali lagi kita berusaha membantu misalnya masalah tanpa kita bermasalah. Membantu klien dalam alternatif mencari solusi bukan mengambil alih. Dan terakhir untuk mungkin mencapai tujuan lagi, mengingatkan kembali. Gitu. Jadi bedakan dengan tadi ceramah. Ceramah adalah membutuhkan mungkin salah satu edukasi, membutuhkan moral dan karakter. Tapi ini adalah konseling. Jadi hubungannya itu apa ya? Proses 2 arah. Next. Oh ya. Kira-kira nih kalau konseling suami istri hanya suami saja atau istrinya juga dilibatkan? Dilibatkan. Gantian. Ada yang bisa ya, bisa tidak. Ya kan? Jadi kembali lagi tergantung pada permasalahan dan pada klien.
Bapak Ibu, memang terkadang ada masalah itu yang tidak harus diungkap bahwa suami istri ini harus tahu. Karena kita harus juga mengukur derajat resikonya. Kalau seandainya misalnya istrinya ini curhat, terus kita bilang sama suaminya, kalau bahasa itu bloko, dibukain semuanya hasil curhat istri ini, itu bisa menambah runyam atau semakin runyam. Nah, itu yang harus berhati-hati. Jadi kita lihat, bahkan boleh kita cross check, Bu, ini kan permasalahan kan kelihatannya perlu peran suami untuk menyelesaikan. Lah, Ibu apakah mau dibantu untuk berkomunikasi dengan suami? Gitu. Kalau misalnya yang, ya Pak, enggak apa-apa Pak, udah tapi anu lho Pak, baik-baik soalnya suami saya temperamen, oke, gitu. Tapi kalau yang jangan Pak, saya dikasih tahu caranya atau enggak, saya cuma pengen curhat aja karena saya juga istilahnya enggak ada tempat untuk curhat. Itu ya boleh saya dikuatkan aja biar bisa menjalani pernikahan ini. Jadi kita harus lihat situasi dan kondisi dan tergantung kondisi kasus dan kliennya. Next, konsep salahnya apa? Nah ini tadi pertama, bahwa konseling pemberian nasihat dan informasi. Belum tentu, bahwa kembali lagi ada tanggung jawab klien mencari pemecahan masalah. Jadi kalau klien curhat sama jenengan Bapak Ibu sekalian, ya kan? Kira-kiranya solusinya ya dikembalikan lagi. Menurut Ibu, dari beberapa permasalahan ini yuk kita pilih yuk. Tadi kan ada 3 permasalahan, 1, 2, 3, ya kan? Yang paling urgent dari 1, 2, 3 itu apa? Oh ya, nomor 1. Oke, nomor 1. Nah dari sini kira-kira Ibu ada solusi nggak? Kalau kayak gini gimana ya Pak? Oke, kalau kita lakukan yang tadi Ibu bilang, resikonya seperti apa? Jadi kita bantu. Terkadang klien itu sudah punya solusi tapi butuh untuk motivasi penguatan atau memang lagi ruwet saja. Jadi bukan tanggung jawab kita, waduh solusinya apa ya, sampai di rumah PR solusinya apa. Keok habis itu nanti. Jadi ingat bahwa tanggung jawab tetap pada klien. Karena penyuluh yang baik itu kira-kira menimbulkan ketergantungan atau tidak? Tidak. Semakin klien Anda mandiri dan besok bisa menyelesaikan masalah sendiri, itu semakin bagus. Kemudian menciptakan ketergantungan dan pengaruh klien. Jadi intinya klien tersebut atau konseling itu adalah proses belajar untuk klien memecahkan masalah. Kemudian harus netral nilai. Nah ini itu. Saya juga nuwun sewu Bapak Ibu, mungkin di sini agak yang protes atau apa, tapi saya melayani pasangan G atau sejenis untuk konsultasi pada saya. Gitu. Kenapa? Karena ya kembali lagi, untuk kaitannya mungkin permasalahan kesehatan jiwanya. Tapi kalau ditanya dengan nilai agamanya Mbak atau apa, ya itu saya jelas menolak, ya kan? Tapi justru kenapa saya terima? Karena terus terang, jadi semenjak saya kuliah S2 itu banyak, ya karena saya kuliah di Jogja ya Bapak Ibu, itu banyak yang nuwun sewu penyuka sesama jenis, tetapi menikahi perempuan untuk sebagai tameng. Nah, tapi punya anak? Apa? Punya anak? Ya, biasanya kalau sesama jenis mereka adopsi. Enggak, kalau yang istrinya sebagai punya tameng. punya anak. Itu kan artinya biseks toh. Jadi bedakan memang suka orientasi seksualnya pada laki-laki, tapi hanya formalitas terhadap istri ini. Formalitas itu artinya ya hanya menunaikan tugas. Biasanya kalau gay murni itu kan emang tidak bisa, istilahnya apa Pak ya? Tidak bisa ya, itu bisa. Jadi tetap ya, saya tidak akan membahas di sini ya. Bukan jenengan Pak. Karena bukan pada konteksnya, tapi pada intinya mengapa? Karena kembali lagi, gitu. Kalau ditanya dengan nilai agama tidak sesuai, tapi kita harus netral. Ketika mereka konsultasi soal kesehatan jiwanya kita layani. Tetapi ketika dia sudah bahwa gimana kita bisa langgeng, ya kan? Saya ada permasalahan dengan pasangan saya, itu sudah mohon maaf saya tidak bisa memberikan tindak lanjut gitu. Seperti itu gimana? Ya, solusinya tadi diterangkan sekalian Bu, yang gay itu. Soalnya ada teman-teman kita itu yang rak kawin-kawin opo gitu. Kayak payah. Injil gurih. Oh, enggak. Teman saya psikolog juga banyak yang
belum Tonggone menikah. tonggo. Justru karena kalau dia tanya kenapa kamu udah jadi psikolog kok belum nikah, lah karena kita untuk pernikahan itu sudah punya konsep sendiri, dan kalau memang belum apa tanda kutip memang belum menemukan yang pas, memang lebih baik menunda untuk menikah gitu. Lah gandengannya karo lanangan no. Jadi begini, ini yang saya bilang bahwa ketika misalnya ada yang datang ke Anda terus curhat, saya kok mulai suka ya dengan sejenis gitu kan, atau saya memang suka penyuka sejenis. Sebenarnya klien itu datang harus dipaksa atau dengan sendirinya? Iya, dengan sendiri. Dengan sendirinya, karena tadi ada dua yang kita harus perhatikan, readiness, jadi kesiapan, dan keinginan mau berubah. Kalau memang misalnya yang Anda dapat laporan nih, contoh misalnya kasus misalnya di Ponpes atau apa, dapat laporan terus dirujuk pada jenengan bahwa ini tolong dikonselingi, dia ternyata udah mulai suka sama sesama jenis. Tapi kalau dua ini kita tidak lihat kesiapan dan keinginannya, bahkan kesadarannya, itu mau kayak apa, mau dikasih ayat apa, akhirnya mental nggak? Mental. Nah, kalau kita sebagai konselor harusnya bagaimana? Ada dua, bisa kita melakukan terapi lingkungan, ya kan? Dan juga kita melihat misalnya terapi yang lebih dalam lagi ke psikolog atau psikiater untuk mengurai masa lalunya, kenapa yang bisa membuat seperti itu. Tapi ada yang ke satu lagi adalah kita berikan yang maksimal saja, bahwa yang benar seperti ini. Karena kembali lagi, Anda bukan mengambil masalah, mengambil alih masalah. Jadi kamu resikonya akan seperti ini, bahayanya seperti dan lain-lain. Saya di sini siap membantu, tapi kembali lagi kamu mau nggak dibantu? Tapi kalau kita paksain terus, tetapnya enggak. Dan itu biasanya ada tipikal-tipikal klien yang harus diterapi lingkungan. Terapi lingkungan itu akhirnya lingkungannya ditarik, dijauhkan dari lingkungan yang sejenis, kemudian dia diperkenalkan. Tapi kalau dipaksakan untuk menikah itu bukan solusinya. Gitu. Dulu ada teman kuliah saya, perjalanan dia dari penyuka sesama jenis akhirnya menikah. Akhirnya dia ya kalau bisa dibilang itu tobat dengan sendirinya. Nah itu perjalanan psikologisnya. Nah sembari saya menemani di perjalanan psikologis itu, akhirnya dia ya awal mulai pacaran sama laki-laki juga, terus kemudian mengalami turbulensi dalam kehidupan, akhirnya yang kayaknya ini nggak benar ya Put, itu aku bicara nih ya. Nah itu pelan-pelan baru kita kasih. Tapi kalau kita paksakan, dia belum ada awareness, kasihan bapak ibu sendiri. Jangan habiskan tenaga di situ, karena masih ada fokus-fokus pelayanan untuk masyarakat lainnya, gitu ya. Jadi boleh pegang nilai boleh, tetapi jangan perlihatkan misalnya, Mbak, kalau ya konseling sama saya, misalnya dia roknya pakai sedengkul, ya harus yang panjang atau apa, itu boleh, tapi dengan bahasa yang bahasa yang cukup sopan, gitu kan? Atau misalnya Mbak Endang ketemu yang, aduh Mbak, dan pakai rok mini, terus ini saya diterjunkan di pusat prostitusi, sudah di penyuluh di sana yang, aduh kok kayak gitu, itu pakaiannya tuh harus yang jilbab atau apa, kita harus lihat dulu gitu. Karena kita kan mengenalkan pendekatan, jadi kenapa 90% konseling bisa berhasil kalau kita berhasil pendekatan terhadap klien. Jadi dia udah nyaman, ya kan, sudah merasa aman terhadap kita jadi layar putih, dia bisa memproyeksi, nanti ada keluar semua. Itu ya. Nah, ini kondisi konseling. Jadi intinya kita ada komprehensi, keterbukaan. Jadi berpenampilan secara terbuka itu maksud dalam arti kata bukan kita buka-bukaan gitu enggak, tapi arti kata kita enggak ada rahasia atau tipu-tipu pencitraan. Jadi artinya kalau misalnya bapak ibu nanti ada pencitraan itu, klien itu udah ngerasa ini cuma packing, jadi itu sebenarnya berpura-pura. Kemudian ada kesesuaian antara apa yang dikomunikasikan verbal dan non verbal. Oh kasihan ya, tapi muka kita nggak. Kasihan. Ya kayak kasihan. Ini bisa buka masker karena istilahnya kan ini kita pencegahan COVID ya. Kalau misalnya tidak masa COVID ini kita latihan bagaimana yang sesuai seperti apa. Ada penghargaan positif tanpa syarat. Jadi kalau Anda punya syarat-syarat dengan suami ataupun istri Anda gitu kan, monggo nggak apa-apa, tapi pada klien tidak ada syaratnya. Bahkan walaupun Anda penyuluh agama Islam, tapi harus terbuka
dengan yang mungkin dia beragama lain. Tapi saya kembalikan lagi, tidak memaksa. Seandainya Anda memang tidak ingin, alangkah baiknya diapakan? Klien ini yang butuh bantuan, diarahkan, dirujuk, gitu. Jadi dikasih solusi. Coba hubungi Bapak A, coba hubungi Ibu C. Jadi jangan langsung saya nggak bisa. Wah ya, itu tidak solusi ya. Pengertian secara empati, bukan simpati. Next. Nah, tugasnya kita apa? Membangun kedekatan, bukan membangun rumah tangga baru ya. Atau misalnya, ya karena ini yang satu isu yang saya angkat terus menerus. Karena di profesi saya sendiri aja, kita psikolog ya rawan dan luar biasa. Saya sama suami saya itu jadi bargaining, gitu. Kalau misalnya saya menerima klien laki-laki, ya, karena ada kerahasiaan, kamu akan tahu saya ketemu di mana, ya kan? Masalahnya hanya secara singkat aja, tapi identitasnya enggak, tapi handphone no password, boleh dicek. Ya bayangkan nanti tahu-tahu kok itu ketemuan bolak-balik ke kantornya, ya kan, malam-malam tahu-tahu Bu Putri gitu, kira-kira emosi jiwa nggak? Ya kena semprit ya, kartu merah ya Pak. Nah itu, tapi ternyata ini yo sing rada stres yo, depresi ya. Oh ya wes gitu. Dan kita sepakat alamat rumah tidak di-share karena juga cukup berbahaya. Kayak dulu saya ibaratnya punya pengalaman terobsesi klien gangguan jiwanya laki-laki itu saya sampai istilahnya menghindarnya kayak apa, berbahaya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya penyuluhan agama saya sarankan tidak di tempat tinggal karena ya kembali lagi ada obsesi tertentu pada klien yang itu bisa berujung berbahaya. Jadi membangun kedekatan, kepercayaan, kemudian memberikan kesempatan pada klien untuk mengekspresikan yang ibu rasa apa, yang bapak rasa dengan istri yang sering menuntut itu apa. Jadi biar mengeluarkan, biar lega. Tapi kalau dia yang saya punya masalah, begini punya masalah bagi Pak RT gitu ya toh, misalnya PNS teladan, misalnya masalah. Nah kalau kayak gitu akhirnya kompak nggak? Emosi jiwa nggak? Ya pengen lempar sandal jepit ya. Lah mau aku harap curhat malah dipaitu kan gitu. Namun saya ya Pak, Bapak Ibu saya pakai bahasa Jawa, Jawanya agak mukuin. Saya orang Jogja tapi nggak begitu banget bahasa Jawa, tapi sebatas Jawa. Kemudian dengan pertimbangan tanpa syarat menentukan permasalahan secara bersama-sama kayak tadi ya. Permasalahannya apa Bu? Ibu tadi sudah cerita panjang lebar, tapi jangan langsung permasalahannya apa Bu? Kesimpulannya apa? Iki piye to kok aku digedeni. Kita harus meramu. Oh, jadi permasalahan Ibu tadi Ibu cerita tentang dengan anak, kemudian dengan suami, terakhir Ibu sendiri juga ngerasanya sudah capek. Nah, kira-kira Bu yang pengen diselesaikan tuh mana dulu? Gitu. Walaupun kita tahu oh akarnya sebenarnya permasalahan dengan bapaknya sehingga nyalur ke anak sehingga ibunya capek sendiri, itu kan kita ada. Tapi jangan kita menyimpulkan oh berarti gini Bu, ibu nggak cocok hidup di air gitu kan. Kesimpulannya bukan gitu. Jadi kita tidak menyimpulkan. Jadi biarkan klien itu menyimpulkan karena itu akan menembak kesadarannya. Semakin dia sadar bahwa oh iya Pak, benar masalah saya itu yang ini, saya pengen tangani. Jadi kita sudah dapat tadi readiness dan keinginan untuk mau berubah gitu. Dan terutama awareness ya, jadi kesadaran bahwa masalah saya ini kira-kira solusinya apa. Kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Baik Bu, kalau misalnya Ibu mau frontal sama Bapak tipikalnya temperamen, kira-kira cocok enggak kalau Ibu langsung ngomong bahwa Pak enggak seperti ini. Saya pernah praktek setahun di kepolisian untuk mencegah KDRT yang terjadi di rumah tangga para polisi-polisi ya. Kita tahu ya polisi itu karakternya apa? Temperamen. Keras, tegas. Kira-kira bisa nggak disetel yang biar polisi aja disetel Bu untuk lembut, romantis. Kira-kira bisa nggak? Rada angel. Karena kalau ngoyak maling atau ngejar maling misalnya yang dengan lemah lembut gimana? Mas, bentar Mas, tapi dulu jangan lari dulu, kita bisa bicara gitu ya. Kalau pernah tiwas tidur gitu kan? Nggak mungkin itu.
Dan itu salah satu fakta yang saya ceritakan pada istri-istri, bahwa Anda harus menerima fakta bahwa suami Anda itu temperamen dan emosionalnya tinggi. Loh, nggak bisa diubah romantis, nggak bisa. Romantisnya adalah dia pergi berjuang di sana, mempertaruhkan nyawa demi sesuap nasi yang ada di meja jenengan semua. Itu yang saya luruskan lagi, ibaratnya itu kalau penyimpangan pikiran mereka. Dan terus bagaimana Bu? Saya yang ngalah lagi ya, perempuan itu ini ya tempatnya ngalah ya, gitu kan? Tidak juga kayak gitu, tapi ada yang kata harus beradaptasi seperti kayak COVID ini. Ya COVID ada, tapi gimana caranya kita beradaptasi? Bapak karakternya gini ya, bapak lembek apa nggak nanti tidur? Kalau pas lagi kan ibaratnya itu brimob ya, dan dia dikirimkan daerah-daerah konflik, cukup bahaya. Nah, kalau lembek apa langsung pulang kan akhirnya papanisan, mau? Enggak Bu, ya oke, kita adaptasi ya. Tapi dari bapaknya kira-kira diintervensi nggak? Diintervensi juga. Bapak kalau marah pengennya rasanya apa? Ya rasanya pengen ngamplengi. Ya sebentar, kan ngamplengi ya Pak. Di bawahnya ngamplengi apa lagi? Ngetaki. Apa? Bacot. Apa? Miso ya, miso. Atau pengen lempar gitu. Oke nih, kesepakatan. Yang bikin bapak emosi apa, marahnya kayak apa, tapi tidak ngamplengi. Kalau kita kira apa, istilahnya kesepakatan tidak melakukan kekerasan fisik terhadap istri. Jadi caranya gimana? Kalau miso, oke Bu, Ibu udah tahu ya, bapak tadi apa marahnya miso. Ibu udah tahu ya marahnya apa. Ya kalau pulang kerja ditanyain dari mana, terus dan lain-lainnya. Oke, udah ngerti. Kalau bapak marah miso, berarti ibu lebih baik apa? Disuruh diem apa disuruh pergi? Pergi aja gitu toh. Atau kalau bapak miso biar ibu nggak sakit hati banget, jangan langsung mengarah ke ibu, tapi boleh ke tembok. Bahkan ada yang sampai salah satu rumah tangga itu sekarang sediakan apa selusin piring ini apa, kalau misalnya bapak mau mecahkan piring di belakang tembok karena ada anak-anak kecil dan bahaya, dan ibu juga biar tidak ngeliat. Nanti bilang ya sama anak-anak adalah lempar lembing latihan. Dan itu ya dilakukan. Jadi akhirnya, jadi saya bilang manajemennya, bagaimana seorang bapak manajemen emosinya, seorang istri beradaptasi. Nah Bu, tapi emosi saya ya nggak tersalurkan. Nah sekarang saya tanya, ibu kira-kira apa yang bisa untuk menyalurkan? Belanja? Enggak. Itu bukan menambah masalah dengan masalah. Ya gaji bapak udah dipotong sampai berapa kali coba. Selain itu apalagi yang rujak atau apa yang pedas-pedas, oke, itu berarti sajiannya ibu. Ya sudahin aja cabai dan lain-lain. Jadi mekanisme, dan hal itu kalau dilakukan itu nanti ya saya bilang kalau dalam rumah tangga kok kenapa akhirnya harmonis itu sebenarnya itu pasangan satu sama lain itu saling adaptasi dan mengetahui mekanisme satu sama lain gitu. Jadi nanti ketika bapak ibu memberikan penyuluhan juga lihat, oh ini mekanismenya bagaimana, oh nggak cocok. Misalnya contoh seorang istri curhat nih sama mas, suami saya nggak pernah pulang ke rumah, terus mas nanti tanggapannya wah tanggung jawab itu tepat nggak kira-kira? Provokator nggak? Ustadznya penungi ya malah. Ustadznya penungi ya. Oh kenapa? Lu ini itu kerjaannya supir terus cari uang. Lu masa nggak diurusi rumah dan lain-lain? Lu bentar Bu, tapi kirim uang nggak? Ya kirim uang, tapi bapak tuh nggak pernah di rumah. Nah itu ya. Sekarang Bu, uang sinawang, yuk. Nah kan kita kan ngademin. Di satu sisi pekerjaannya sopirnya menuntut untuk dia pergi-pergi, tapi bapak ini kembali lagi ada tanggung jawabnya loh Bu. Tapi jangan bilang, oh ibu tuh salah, oh pikirannya negatif thinking terus oh. Makanya jangan kalian sinetron drama, emosi nggak ibunya? Oh, emosi jiwa. Sabar dulu ya, aku cuma kayak gitu kan, nggak kembali lagi ya. Emosi, karena dia dipojokkan, disalahkan. Tapi kalau kita bilang, oh iya Bu, memang wajar. Ya rasanya ya kadang-kadang iri ya Bu, lihat tetangga suaminya pulang tiap hari gitu kan. Tapi balik-balik loh Bu, anak di